Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dibangunkan pada pagi ini, digerakkan langkah kaki kita menuju rumahnya yang mulia ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga ilmu yang kita belajar bermanfaat dan semoga kita istiqomah. Beberapa pertemuan yang lalu kita mengkaji beberapa hadis Nabi yang tercantum di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pagi ini kita akan mengkaji buku atau kitab yang berjudul Ar-Rahmatu fi Hayatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmat dan kasih sayang dalam kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya kita sebagai umatnya bisa meneladani beliau dalam semua aspek kehidupannya. Harapannya seperti itu, meskipun untuk meneladani sosok Rasulullah secara utuh betapa sulitnya, karena beliau adalah manusia pilihan. Tapi paling tidak tergambar oleh kita hal-hal penting yang untuk kita teladani dalam kehidupan ini, agar nanti kita tidak malu kalau ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, tapi kemudian tidak secara utuh kita meneladani sosok Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di awal kajian kitab ini yang dibahas adalah Ar-Rasul, sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak bisa menggambarkan secara utuh dan kitab ini juga mengakui seseorang tak bisa mendeskripsikan secara utuh dalam pengorbanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kasih sayangnya kepada orang lain, tapi paling tidak kita bisa memahami sosok beliau itu untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan ini. Ada seorang filosof Perancis, Voltaire namanya. Dia saat itu bicara di hadapan beberapa tokoh gereja, ya, Rijaluddin fil Kanisa, kalau bahasa kita itu pendeta. Oke, apa yang dikatakan dan disampaikan oleh beliau dikutip oleh buku ini, tapi bukan bahasa Perancisnya yang dikutip, tapi terjemahannya, bahwa sungguh seorang Rasul Muhammad telah menunaikan peran yang sangat luar biasa, peran yang paling agung yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Ya. Paling tidak untuk dikatakan tentang Muhammad itu adalah dia datang dengan membawa kitab, kemudian berjuang, serta Islam itu tidak berubah sedikit. Adapun kalian, kepada para pendeta tadi dikatakan begini, adapun kalian terhadap agama yang kalian anut, kalian telah mengubahnya 20 kali. Okay. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang dengan Islam yang diajarkan kepada umatnya dari dulu sampai sekarang. Beliau telah menunaikan peran yang sangat penting dan agama yang dibawa itu tak ada perubahan. Adapun kalian, ya, telah mengubah agama kalian itu 20 kali. Itu bahasa beliau seperti itu. Bahasa seorang filosof dari Prancis, pengakuannya seperti itu. Nah, kalau kita melihat sosok Nabi Muhammad SAW,
maka hadirin sosok itu utuh, cermin bagi kehidupan. Beliau itu hadir di tengah-tengah umatnya dalam situasi-situasi sulit, juga hadir di tengah-tengah situasi-situasi yang membahagiakan. Hadir sebagai sosok di tengah kehidupan yang sulit saat di Mekah. Kesulitannya bukan sekedar kesulitan ekonomi, tetapi kesulitan yang sangat kompleks, termasuk di dalamnya adalah kesulitan sisi politik, kemudian juga ekonomi dan sosial, karena beliau pernah juga diboikot oleh tetangganya dan juga diboikot oleh masyarakat sekitarnya, dan juga hadir sebagai sosok pemenang saat berada di Madinah yang terbuka di hadapan kaum muslimin pada saat itu, kemudahan-kemudahan secara politis, kemudahan sosial, kemudahan ekonomi, dan sebagainya. Nah, untuk menggambarkan kehidupan Nabi SAW secara utuh, serta sikap-sikap agung yang dicontohkan dan ditampilkan dalam hidupnya, sangat sulit kalau kita ungkap secara keseluruhan kata penulis ini. Paling tidak kita mendekati apa yang bisa kita ambil dari kehidupan utuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad itu sebagai teladan, sebagai contoh dalam segala hal, sebagai contoh bagi kehidupan individu maupun bagi kehidupan jamaah atau kelompok. Kalau kita hadirin boleh jadi, kalau dilihat sebagai personal, sukses untuk menjadi individu. Tapi kalau sebagai bagian dari anggota masyarakat atau anggota kelompok, boleh jadi kita gagal meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau ada orang yang bersangkutan itu sering ikut pelatihan-pelatihan. Yang diikut itu apa? Pelatihan kepemimpinan, leadership. Sehingga dalam benaknya itu yang hadir itu sebagai sosok apa? Sosok pemimpin. Ya, sosok pemimpin. Apa kemudian yang terjadi? Akhirnya susah kalau dipimpin. Ya, susah kalau dipimpin. Padahal ada satu kaidah di dalam dakwah itu bunyinya begini, bahwa al-jundiyatu thariqul qiyadah. Keprajuritan, keanggotaan itu jalan menuju kepemimpinan. Jadi pemimpin yang baik itu adalah anggota yang baik. Pemimpin yang baik itu adalah anggota yang baik. Tidak akan mungkin menjadi pemimpin yang baik kalau tidak bisa menjadi anggota yang baik. Apalagi kemudian pasca kepemimpinan. Ya, ketika jadi pimpinan berada di depan, ketika tak lagi jadi pimpinan nggak mau lagi aktif. Itu masalah. Nggak mau lagi aktif. Ketika jadi pemimpin berharap anak buahnya itu bisa berjalan di bawah garis komandonya, di bawah arahannya, tapi ketika tak lagi jadi pemimpin nggak mau diatur dan diarahkan. Masalah apa tidak masalah? Ya, sukses ketika jadi pemimpin, tapi tidak sukses ketika dipimpin. Nah, begitu. Ya. Kemudian sukses ketika hidup secara individu, tapi tidak sukses ketika hidup bersama keluarga. Nah, itu juga begitu masalah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah teladan dalam segenap posisi. Sebagai anak juga beliau itu teladan, sebagai orang tua juga teladan. Diasuh orang lain itu teladan, saat mandiri juga teladan. Menghadirkan rahmah dan kasih sayangnya dalam segala situasi. Kehadirannya ketika masih kecil itu mendatangkan rahmat dan kasih sayang. Ar-rahmatu kalau di dalam kajian tafsir itu maknanya adalah iradatul manfaat, keinginan untuk memberi manfaat. Jadi hadirnya itu memberi manfaat. Masih kecil menjadi manfaat, sudah besar memberi manfaat. Kalau kita kan kadang ketika kecil menyusahkan orang tua,
Ketika menyusahkan orang tua. Bahkan ada yang sampai sudah besar juga menyusahkan orang tua. Nah, itu ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, janibur rahmah. Nah, sehingga mempelajari sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kehidupannya itu bukan hanya sekedar oh saya suka mengkajinya. Oh, karena ini harus diprioritaskan. Bukan hanya itu, tetapi walakinnaha amrun wajibun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim aroda an najata fid dunya wal akhirah, bila ingin sukses dan ingin selamat dunia dan akhirat. Jadi kalau ingin sukses dunia dan akhirat, maka kita mempelajari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus oleh Allah di tengah masyarakat fi ummatin mufarraqatin musyattata, di tengah masyarakat yang terpecah belah, yang konflik antara kabilah yang satu dan kabilah yang lain saling membanggakan. Membanggakan kelompoknya, membanggakan kabilah-kabilahnya. Disitulah kemudian Rasulullah itu hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Ketika beliau di Mekah, masyarakat juga demikian. Saat masuk kota Madinah juga demikian. Ada perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Hadir kemudian menyatukan mereka. Kemudian beliau juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kezaliman. Kezaliman politik, kezaliman ekonomi, kezaliman sosial terjadi. Lengkap pada saat itu. Kezalimannya lengkap. Kezaliman ekonomi terjadi karena riba merebak saat itu. Demikian pula praktek-praktek bisnis didominasi oleh praktek-praktek yang mengandung unsur gharar dan doror. Unsur ketidakpastian yang sangat spekulatif dan juga unsur-unsur yang penuh dengan doror, merugikan pihak-pihak yang bertransaksi, terutama pada pihak yang lemah. Nabi saat itu hadir. Berbagai macam kebatilan terjadi. Kebatilan sosial, kebatilan ekonomi, kebatilan politik terjadi. Perbuatan dosa merajalela pada saat itu. Bahkan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada umat terdahulu sebelum Rasulullah itu juga berubah. Haji itu berubah. Haji berubah. Mereka tawaf dalam keadaan telanjang, laki-laki siang hari tawaf, perempuan malam hari tawaf. Ya, ibadahnya berubah. Sehingga masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengkaji sosok Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara utuh, kemudian ditambah dengan aspek rahmah kasih sayang dalam hidupnya, kita bisa kemudian melihat tingkat keberhasilannya dari kondisi yang serba rusak kemudian menjadi masyarakat yang baik, yang luar biasa. Nah, hingga kemudian kita dapati Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Al Hakim, hadis sahih, beliau mengatakan qad taraktukum 'alal bayda layliha kanahariha la yazibu anha ba'di illa halikun. Aku tinggalkan kalian dalam kondisi yang terang benderang, dalam kondisi yang sangat jelas. Nah, kejelasannya itu kelihatan karena saat itu hadirin bisa dibandingkan secara nyata mana yang hak dan mana yang batil. Dengan terang benderang, mana yang kufur kemudian mana yang beriman pada Allah. Malamnya seperti siangnya karena saking terangnya itu. La yazighu anha ba'di illa halikun. Kalau ada yang menyimpang setelahku ini, ada yang menyimpang, pada sudah jelas seperti itu, ya, tak adalah kata lain untuk menggambarkan sosoknya kecuali halikun. Dia adalah orang yang musnah. Dia adalah orang yang hancur. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang rasul. Bukan hanya seorang rasul. Memang
ada yang mencoba menggambarkan sisi Nabi itu hanya pada aspek spiritualnya saja, dengan mengatakan Muhammad itu tidak hadir dengan ajaran-ajaran politik, ya, tidak hadir dengan ajaran-ajaran kepemimpinan. Padahal beliau dalam hidupnya itu menampilkan sosok kepemimpinan. Ya. Bahkan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih bahwa uh, Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Tasusu, ya, tasusu itu dari kata-kata sasa, ya susu, saisun. Nah, apa artinya? Dari kata sasa ya susu, ini kemudian lahir kata siasa. Siasa itu diartikan dengan politik. Politikus itu sais. Sais itu jadi bahasa Indonesia. Apa artinya? Tukang delman itu kan sais. Ya. Tugasnya apa? Mengendali kuda supaya baik jalannya. Nggak usah ditambah taktik tuh bang ya. Mengendali, okay. Pengendalian. Ya, jadi Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, kemudian tiap kali Nabi itu wafat diganti dengan Nabi. Setelah Rasulullah tak ada lagi Nabi. Yang adalah khulafa, para pengganti beliau, pengganti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi hadir sebagai sosok hakiman, sebagai sosok pemimpin, hakim. Beliau juga hadir sebagai seorang qaid. Qaid itu panglima. Qaidun. Qaidun pakai hamzah, bukan pakai ain. Qaidun. Kalau qaidun pakai ain itu orang yang pasif. Qaidun orang yang duduk, yang pasif, tidak beraktivitas, tidak bergerak. Qaidun. Juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau hidup dengan para sahabat sama dengan mereka. Jadi hidupnya itu setara dengan para sahabatnya itu. Apa yang dimakan oleh sahabat itu yang dimakan oleh Rasulullah. Apa yang dikenakan oleh para sahabat itu yang dikenakan oleh Nabi. Ketika sahabatnya kelaparan, Nabi juga merasakan lapar. Ketika Nabi sholat, para sahabat juga melakukan hal yang sama. Dan Nabi menanggung derita yang luar biasa. Laqad tahammala ma'ahumul adza fi kulli mawdi'in. Beliau menanggung kesulitan bersama para sahabat dalam segala hal. Ketika berada di Mekah, saat kaum muslimin mengalami intimidasi yang luar biasa, itu juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi terusir, para sahabat juga demikian. Sahabat terusir, pindah, Nabi juga demikian. Tapi di tengah-tengah situasi sulit itu, beliau tetap menampilkan ra'fah wa rahmah. Menampilkan kasih sayangnya. Saat ditolak oleh masyarakat Mekah, beliau mencoba mencari alternatif yang lain. Beliau berangkat ke Taif. Sampai di Taif, beliau menyampaikan al-haq, menyampaikan Islam. Ditolak oleh masyarakat lokal. Pimpinan kabilahnya didatangi, tidak mau menerima. Mereka mobilisasi anak-anak untuk melempari Nabi Muhammad SAW. Kalau dilempari oleh anak-anak, itu lebih menyakitkan, Pak, dibanding dengan dilempari oleh orang besar. Bukan lebih sakit. Kalau sakit lebih, ya, mana yang lebih sakit dengan mana yang lebih menyakitkan itu beda. Mana yang lebih sakit dilempari oleh orang besar atau anak-anak? Ya orang besar, karena tenaganya lebih kuat. Tapi mana yang lebih menyakitkan, dilempari orang besar atau anak-anak? Anak-anak, karena kalau dilempari oleh orang besar, masih dianggap ini orang waras. Tapi kalau yang melempari anak-anak, dianggap apa, Pak? Dianggap orang gila. Dianggap orang gila. Nah, beliau itu sampai kemudian meninggalkan Taif, beristirahat di sebuah kebun. Kebun ini milik Utbah dan Syaibah, dua anak Rabi'ah, tokoh
dari Quraisy, Mekah, punya kebun di Taif. Taif itu seperti kota batu gitu. Dingin, pegunungan, pertaniannya subur. Jadi Utbah dan Syaibah punya kebun di situ. Dijaga oleh Adas. Ketika melihat Muhammad sedang duduk di pojok kebunnya, Utbah dan Syaibah minta kepada Adas, tolong, ini anggur kasihkan dia. Walaupun dalam hatinya senang juga dia, Pak, karena Nabi Muhammad juga diusir oleh orang-orang Taif. Sebagaimana dia juga terlibat dalam pengusirannya ketika Nabi Muhammad di Mekah. Saat itu kemudian terjadi dialog antara Adas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tapi bukan, ini tidak terkait dengan sisi rahmatnya. Tapi yang menarik itu adalah ketika itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, malakul jibal, malaikat penjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah, ini ada dua gunung. Kalau kamu mau, dua bukit ini kami timpakan kepada orang Taif. Apa jawaban Nabi? Jangan. Semoga dari tulang sulbi mereka lahir hamba Allah, manusia-manusia yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kasih sayangnya sangat pol, Pak. Oke. Disakiti tapi tetap mendoakan kebaikan. Kalau misalnya yang ditawari panjenengan, kira-kira gimana? Panjenengan disakiti oleh orang, kemudian datang malaikat penjaga gunung, ini ada dua bukit. Kira-kira jawaban panjenengan bagaimana? Ya. Tapi kita ngaku sebagai umat siapa, Pak? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi menolak tawaran itu. Kemudian balik lagi ke Mekah. Zaid bin Harithah yang menemani beliau mengatakan begini, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok balik ke Mekah? Mereka itu kan sudah nolak panjenengan. Mereka sudah ngusir panjenengan. Kita pergi saja, cari tempat yang lain. Nabi mengatakan tidak. Tetap masuk lagi ke Mekah, mendatangi pimpinan kabilah, nanya kepada mereka, kalian sudah terikat perjanjian dengan Quraisy apa tidak? Kalau terikat, ditinggalkan. Wah, ini nggak cocok nanti untuk kerjasama. Yang kita saksikan di sini adalah kasih sayang tak hilang dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun terhadap orang-orang yang menyakiti beliau. Apalagi kepada orang beriman, bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditawari oleh malaikat penjaga gunung strategi bumi hangus, beliau tolak. Ditawari oleh Zaid bin Harithah untuk meninggalkan kaumnya, ditolak. Beliau tetap kembali ke kampungnya untuk mendakwakan kebaikan, menunjukkan kesungguhan beliau menghadirkan kasih sayang kepada masyarakatnya. Nah, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gambaran umum beliau di dalam kasih sayangnya itu kana kariman wasi al karom. Beliau orang yang dermawan. Wasi al karom, luas kedermawanannya itu. Digambarkan lam yarudda sa'ilan qattu, tak pernah menolak orang-orang yang memintanya. Kalau toh tidak memberi materi, beliau memberikan saran. Bukan menolak seutuhnya, tidak. Jadi Nabi itu didatangi oleh sahabatnya yang membutuhkan, perlakuannya itu beda-beda. Menunjukkan belum melayaninya, tidak menolak secara utuh. Didatangi oleh sahabat yang kekurangan meminta, belum ngasih. Belum memberi. Kemudian ada yang dikasih 3 kali, minta dikasih, datang lagi minta dikasih, datang lagi minta dikasih, tapi kemudian diberitahu, ingat lo ya, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setelah itu sahabat ini bilang, ya sudah, saya berjanji nggak akan minta pada siapapun kecuali pada Rasulullah. Setelah dikasih tahu begitu,
Hingga masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia dipanggil untuk mendapatkan jatah dari Baitul Mal, gak mau. Padahal jatahnya, tapi dia tetap gak mau. Dan ada yang datang malah tidak dikasih oleh Nabi, bukan berarti menolak. Nabi mengatakan, kamu punya apa di rumah? Oh, saya punya perabot rumah tangga ya Rasulullah, punya tikar, punya cangkir. Ya sudah, kamu bawa sini. Dilelang oleh Nabi, setelah itu dikasih tahu, hasil penjualan barang-barangmu ini ada 2 dirham ini. 1 dirham gunakan untuk makan keluargamu, 1 dirham belikan kapak. Kemudian cari kayu, jangan ketemu aku kecuali setelah 15 hari. Kasih solusi. Ar-Rahmah, kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bergaul dengan orang fakir miskin dan juga bersama dengan masyarakat, menjenguk yang sakit, menghadiri jenazah, kemudian mengajari para sahabat, mendatangi rumahnya dan lain sebagainya. Dan kemudahan serta kasih sayang itu dihadirkan oleh beliau di dalam syariat-syariat yang belum mendapatkan wewenang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya. Di antara yang beliau contohkan, bila beliau disuruh milih 2 hal, maka yang beliau pilih itu adalah ikhtaro aisarohuma, memilih yang paling mudah, yang lebih mudah. Malam yakun ithman, selama bukan perbuatan dosa. Untuk apa? Untuk memudahkan kita, memudahkan umatnya. Ketika ditanya tentang ibadah haji, belum menjelaskan. Setelah ditanya dengan kalimat, apakah tiap tahun kami harus haji ya Rasulullah? Kata Nabi, kamu nggak usah nanya tentang apa yang aku tidak jelaskan. Sebab kalau dijelaskan nanti kamu akan mengalami kesulitan. Kan biasanya begitu Pak. Daruni ma tukum, tinggalkan yang tidak aku jelaskan. Sebab kalau kamu nanya, saya jawab, nanti kamu kesulitan. Oke. Biasanya para dosen kan begitu. Ada tugas buat makalah. Sudah selesai. Tapi ada yang nanya, Pak, berapa halaman? 20 halaman. Tambah sulit apa tidak, Pak? Ya. Pak, diketik atau tulis tangan? Tulis tangan. La tas'alu an asya'a in tubdalakum nasukum. Padahal kalau tadi buat makalah, ya buat aja. 2 halaman, 3 halaman selesai. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam muamalahnya beliau luar biasa, demikian pula di dalam ibadahnya, contoh kasih sayang. Nah, sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengkaji tentang rincian-rincian kasih sayang dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa konsep ar-rahmah dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu? Nah, di dalam kitab ini ada perbandingan. Yang diungkap pertama adalah apa yang dikatakan oleh kitab Taurat, tentunya yang sudah terdistorsi, yang sudah ada perubahan-perubahan. Apa yang dikatakan oleh Taurat tentang ajaran agamanya dan bagaimana ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Taurat yang sudah terdistorsi, hadirin yang dirahmati Allah, itu ada kalimat begini. Iqtaribu wasma'u ayyuhal umam. Mendekatlah dan dengarkanlah, wahai masyarakat, wahai manusia, dengarkan. Isghau ilayya ayyuhas syu'um. Pasang telinga, wahai rakyat. Pasang telinga, isghau. Isghau itu dengar dengan seksama. Pasang telinga, dengar aku. Jadi ini seolah ungkapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam kitab Taurat itu disampaikan kepada umatnya. Ya. Mendekatlah dan dengarlah. Ya. Pasang telingamu. Litas ma'al ardu wa kullu syai' wa kullu man fiha wal alamu kullu wa kullu ma yukhrijuhu. Agar bumi dan apa saja yang ada padanya, dan dunia serta apa saja yang ada di dalamnya, ya,
agar mendengar. Apa yang ingin disampaikan? Ar-Rabbu ghadibun 'alal umami. Tuhan murka kepada manusia. Sakhitun 'ala kulli juyushihi. Tuhan marah kepada pasukannya. Tuhan menghalalkan, mengalirkan darah-darah mereka, mendorong mereka untuk membunuh, dan akan melemparkan para korbannya itu di jalan-jalan. Hingga kemudian menyebarlah bau-bau busuk itu, dan gunung mengalirkan darah-darah mereka. Itu dalam kitab Taurat. Kalau ini kemudian yang diyakini, maka ajaran yang dihadirkan dalam kehidupan kemudian bagaimana? Ajaran yang tidak ada rahmah. Okay? Ajaran yang tidak ada kasih sayang. Jangan-jangan Israel itu membaca ini, Pak. Jangan-jangan ini yang dibaca. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Al-Qur'an tidak demikian. Al-Qur'an itu hadir di lembaran pertama yang tertulis itu bunyinya apa, Bapak Ibu? Yang pertama tertulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditulis pertama adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Diulang lagi kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang menjelaskan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan dalam Taurat, dengar Ar-Rabbu ghadibun 'alal umami, dengar Tuhan murka. Kalau dalam Al-Qur'an tidak seperti itu. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalam Al-Fatihah, Ar-Rahman disebut 2 kali, Ar-Rahim disebut 2 kali. Kemudian manusia kaum muslimin disuruh membacanya dalam sholat-sholat yang ditunaikannya. Kalau begitu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kita menyebut Rahman dan Rahim di dalam sholat-sholat kita itu berapa kali, Pak? Dalam sehari minimal. Ayo. Wah, nggak lulus matematika ini. Ar-Rahman 2 kali, Ar-Rahim 2 kali. Berarti 4. Ya, 4. Minimal kalau sholat wajib itu berapa rakaat dalam sehari? 17. 4 kali 17? 68. Ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Diulang-ulang. Kenapa disuruh mengulang-ulang? Agar terjadi internalisasi di dalam diri. Kan pengulangan kan penting, Pak, ya. Pengulangan itu penting. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan ahamiyatur rahmah. Pentingnya rahmat itu dihadirkan di dalam kehidupan. Pentingnya menghadirkan rahmat, kasih sayang itu di dalam kehidupan. Ini yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian penulis kitab ini Ar-Rahmatu fi Hayatir Rasul, beliau menghitung, Pak. Beliau menghitung, membandingkan sifat rahmah yang disebutkan di dalam Al-Quran dibandingkan dengan sifat yang lain dari sisi jumlahnya. Nah, penulis kitab ini menyebutkan Ar-Rahmah itu ternyata diulang oleh Allah dalam Al-Quran dalam jumlah yang paling banyak dibanding dengan sifat-sifat lainnya. Ar-Rahmah dan juga derivatifnya dan juga di bawah pecahan-pecahannya itu disebutkan 315 kali. Sedangkan sifat jujur disebutkan 145 kali, sifat sabar 90 kali, sifat pemaaf 43 kali, amanah 40 kali, kemudian dermawan 42 kali, dan komitmen itu 29 kali. Jenengan percaya saja, nggak usah ngitung nanti, Pak. Angel nanti. Sudah diwakili oleh penulis buku ini. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan
pentingnya rahmah. Dan ternyata dalam Al-Qur'anul Karim bahwa titik temu antara para nabi itu di antaranya adalah terlihat dalam doa-doa yang mereka panjatkan. Dan doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi itu titik temunya di sifat Ar-Rahmah. Ya, jadi para nabi minta kepada Allah juga Ar-Rahmah, kasih sayang. Contoh, ya. Contoh di antaranya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 23, doa Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istrinya. Oke, doa Nabi Adam dan istrinya. Ingat Pak, apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb, kami telah zalim kepada diri kami. Ini doa Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini penting. Doa suami istri juga penting ini dibaca Pak. Ya. Karena suami zalim kepada siapa Pak? Kok nggak ada yang ngaku? Dan istri juga zalim kepada ibu-ibu. Pada siapa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tar. Nah, yang diminta apa? Maghfirah dan rahmah. Ini permintaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan istri beliau. Nabi Nuh juga seperti itu. Surat Hud ayat 47. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tak mengampuniku ya Allah, tidak menyayangiku ya Allah, aku ini rugi. Aku termasuk orang yang berarti hadirin yang dirahmati Allah, dalam ajaran para nabi itu kunci sukses itu kalau maghfirah dan rahmah. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala serta dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba doa anak untuk orang tua, permintaan apa hadirin? Maghfirah dan rahmah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya kan, ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, sayangi beliau sebagaimana mereka mendidikku ketika masih kecil. Redaksinya kan begini, kalau menggunakan logika bahasa itu, sayangi aku ketika dia menyayangiku, kan begitu biasanya Pak. Kalau logika bahasa kan begitu. Tapi kalimatnya tidak. Sayangi dua orang tuaku sebagaimana keduanya mendidikku. Karena sayang Allah dengan sayangnya orang tua itu berbeda. Kalau sayangnya Allah kepada makhluk betul-betul sayang. Tapi kalau sayangnya orang tua belum tentu mendidik. Ya. Sayangnya orang tua kepada anaknya belum tentu mendidik. Ada orang tua merasa sayang pada anaknya dengan cara apa? Semua yang diminta dikasih. Mendidik apa tidak? Tidak mendidik. Makanya kama rabbayani shaghira. Nabi Musa juga demikian. Doanya apa? Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Anta waliyuna, engkau penolong kami. Faghfir lana warhamna. Ampuni kami dan rahmati kami. Jadi luar biasa rahmat, luar biasa maghfirah. Nah, hal ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang pentingnya rahmat bagi kehidupan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalqa. Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sungguh Allah menulis sebelum menciptakan makhluk. Yang ditulis apa? Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mendahului murkaku. Bahwa maktubun indahu fauqal arsh. Kalimat itu tercatat di sisinya, di arsh.
sebelum menciptakan manusia, sebelum menciptakan makhluk. Beda ya, berarti Tuhan dalam Taurat tadi beda dengan dalam hadis dan juga dalam Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tadi yang menggambarkan dakwah dan doa para nabi serta ajaran rahmat di dalam Islam menjadi iklan, pengumuman bagi kita semua bahwa ar-rahmatu muqaddamatun 'alal ghadab. Kasih sayang Allah itu mengalahkan dan mendahului murkanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Bahkan di dalam murkanya Allah itu ada kasih sayang. Murkanya Allah itu ada kasih sayang. Ya. Ada juga hadirin pemikiran itu mengatakan kalau Allah memang sayang kepada hambanya, kenapa kok terjadi gempa bumi? Kenapa kok terjadi banjir dan sebagainya? Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kalau dalam logika manusia, kadang untuk melakukan perbaikan itu harus melakukan kerusakan dulu. Ya, panjenengan kalau mau memperbaiki rumah, ada yang dirusak apa tidak, Pak? Nah, baru kemudian diperbaiki. Yang dirusak kira-kira yang masih bagus atau yang sudah rusak? Yang sudah rusak. Ya, yang sudah rusak dihilangkan, kemudian nanti diganti dengan yang baru. Tapi kemudian kadang ketika panjenengan merusak yang sudah rusak tadi, kadang terikut juga yang masih baik, ya kan? Terikut juga yang masih baik. Nah, di situ kalau dalam Islam bagaimana? Ada cerita dalam hadis hadirin yang dirahmati Allah, di Riyadhus Shalihin juga ada, yaghzu jaisun al-Ka'bah. Ada pasukan yang mau menyerang Ka'bah. Fa'idha kanu bi Baida'a, saat mereka tiba di Baida, satu lokasi, yuhsaku bi awwalihim wa akhirihim, dari ujung depan sampai ujung belakang itu dimusnahkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara yang musnah itu ada orang yang nggak tahu apa-apa dan orang yang ada di situ tidak bermaksud ikut dengan mereka. Kata Nabi bagaimana? Iya, mereka juga akan mengalaminya, terdampak ya. Tapi summa yub'atsuna ala niyatihim. Tapi mereka nanti dibangkitkan dengan niat masing-masing. Ketika ada bencana, yang meninggal yang baik, yang orang-orang yang buruk-buruk saja atau yang baik-baik juga? Sama semuanya, terkena juga. Ya, terkena juga. Tapi summa yub'atsuna ala niyatihim. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kataba ala, panjenengan membaca ayat kutiba alaikum, juga kataba ala, diartikan dengan wajib, ya. Kutiba alaikumusiyam diartikan wajib, ya, diartikan wajib. Nah, di sini kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmatan. Allah mewajibkan kepada dirinya apa? Ar-Rahmah, kasih sayang. Yaqulu Imam At-Tabari rahimahullah. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan Allah menetapkan bahwa Ia Maha Pengasih Penyayang kepada hambanya. La ya'jal alaihim bil uqubati, tidak menyegerakan sanksi dan hukuman kepada mereka, tapi Dia menerima taubatnya. Meskipun kesalahannya itu memenuhi langit dan memenuhi bumi, kemudian datang bertobat kepada Allah, diterima apa tidak? Terima. Sekalipun balagat anana sama, kalau dalam hadis begitu ya, memenuhi langit dan menjulang tinggi sampai di langit dan juga memenuhi bumi, kemudian bertobat kepada Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Kalau Rasulnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Allah itu Rahman dan Rahim, Nabi Muhammad itu Nabiur Rahmah, ajaran Islam itu ajaran yang penuh dengan rahmat, harapannya kaum muslimin juga hadir dengan rahmat.
Nabi pun memberikan motivasi pada kita semua, man lam yarham la yurham, yang tak sayang tak disayang. Sayangi yang di bumi, maka akan menyayangimu yang di langit. Bahkan bukan hanya manusia, hadirin yang dirahmati Allah, seekor kucing, hewan, dan setiap hati yang basah juga layak menerima kasih sayang manusia. Bahkan burung-burung pun juga begitu. Bahkan nanti burung itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bahwa burung mengatakan, ya Rob inna fulanan qatalani abathan walam yaktul li manfaatan. Ya Allah, si fulan itu membunuhku abathan, untuk main-main, bukan mengambil manfaat dari diriku. Bukan hanya makhluk yang bernyawa, gunung-gunung pun juga mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Rasul mengatakan pada para sahabat bahwa Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud itu adalah gunung yang sayang kepada kita dan kita juga menyayanginya. Masyaallah muslimin, hadirin yang dirahmati Allah, ini bagian awal dari kitab Ar-Rahmatu fi Hayatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan ke depan kita akan mengkaji bagaimana kasih sayang Allah kepada lansia, kasih sayang kepada anak-anak, kasih sayang kepada semua pihak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo bila ada hal-hal yang didiskusikan saya persilahkan. Alhamdulillah tidak ada. Nah, terlihat Bapak Ibu semua ini yang memiliki kasih sayang yang luar luar biasa. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma yassir lana umurana wa aslihna waghfir lana. Allahumma harril Palestin wa Masjidil Aqsa. Allahumma barik lahum fi hayatil muslimina fi Palestin. Allahumma taqabbal minhum. Allahumma rizqhum rizqan halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi